Dan pemirsa, Ganjar Pranowo resmi diusung PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024. Namanya pun kembali naik dalam lembaga survei. Bahkan hasil survei yang dilakukan SMRC, elektabilitas Ganjar tertinggi dengan suara 20,8%. Dan sore ini kami akan membahasnya dengan Direktur Riset SMRC, Bang Denny Irvani. Assalamualaikum, selamat sore Bang Denny. Selamat sore, Mas Juno. Terima kasih Bang Denny. Ini suara Ganjar meroket. Apakah ini juga efek dari dideklarasikannya Ganjar sebagai capres PDIP? Sebelumnya kita tahu juga Ganjar sempat turun karena dinamika Piala Dunia U20. Bagaimana Bang Denny? Baik, terima kasih Mas Juno. Saya perlu menjelaskan bahwa SMRC secara rutin melakukan survei telepon untuk mengetahui respon publik terhadap berbagai isu yang terkini. Dalam survei telepon ini target dari populasi survei adalah pemilih kritis. Yang jumlahnya 80% dari populasi, karena tidak semua punya telepon gitu ya. Tapi karakteristik ini penting karena pemilih kritis itu cenderung tidak mudah goyah dan bisa mengaruhi pemilih yang lain. Walaupun tidak mewakili seluruh populasi, tetapi hasilnya kalau kita bandingkan dengan survei tatap muka itu sangat konsisten. 3 nama teratas adalah Ganjar, kemudian Prabowo, dan Anies. Dan menarik sekali melihat dinamika elektabilitas capres, terutama dalam 3 tahun terakhir ya. Kalau pada tahun 2020 yang lalu Prabowo itu paling kuat dan dari nama-nama yang ada, kemudian pada 2021 sampai akhir 2022 kami melihat ada pergeseran di mana Ganjar menjadi yang paling kuat. Kemudian pada awal 2023 ada juga dinamika di mana Prabowo mengalami penguatan, menggeser Anies yang berada di posisi kedua, terutama sejak Jokowi melakukan endorsement secara terbuka kepada Pak Prabowo. Nah, kemudian kita juga tahu ada dinamika dalam beberapa minggu terakhir atau dalam 1 bulan terakhir di mana suara Ganjar sempat merosot ke 13% pada April awal 2023. Namun kemudian kami menemukan di survei terakhir di minggu keempat bulan April ini Ganjar kembali mendapat dukungan yang paling tinggi yaitu 20,8%, menggeser Prabowo di posisi kedua dengan dukungan 15,8% dalam simulasi terbuka atau top of mind. Dan posisi berikutnya ada Anies Baswedan 11,4%. Nama-nama lain itu jauh di bawah. Baik, Bang Denny, top of mind tadi bahwa Ganjar berada di posisi teratas. Apakah tadi kembali bahwa ini efek dari deklarasi kemarin atau seperti apa Bang Denny dari hasil pemilih kritis yang Anda wawancara? Ya, fluktuasi dukungan elektoral kepada calon presiden tidak lepas dari peristiwa-peristiwa politik yang besar ya dalam beberapa waktu terakhir. Yang pertama tadi tentang pembatalan Piala Dunia yang kemudian membuat elektabilitas Ganjar merosot. Kemudian peristiwa besar berikutnya adalah pencalonan Ganjar sebagai capres oleh PDI Perjuangan. Selain PDIP kita juga tahu Ganjar didukung oleh beberapa partai lain seperti P3, Hanura, dan juga PSI. Nah, kenaikan ini, mengapa terjadi kenaikan gitu terhadap elektabilitas Ganjar? Karena pencalonan Ganjar ini menurunkan atau mungkin bahkan menghentikan ketidakpastian di tengah publik selama ini apakah Ganjar akan maju atau tidak sebagai calon presiden. Sekarang di mata publik sudah cukup jelas bahwa Ganjar akan maju. Kepastian ini turut mendorong elektabilitas Ganjar terutama di kalangan undecided voters yang cenderung menurun kemudian ditarik oleh Ganjar Pranowo gitu ya. Kemudian di samping itu juga deklarasi Ganjar tentu membuat Ganjar semakin sering muncul di media massa, diberitakan dan menaikkan awareness beliau hingga pada akhirnya elektabilitasnya pun terangkat. Baik, dengan kata lain bahwa awareness ini penting sekali untuk dibangun tadi ya, Bang Denny, agar tadi kondisi ini stabil. Nah, kalau kita lihat pekan ini bagaimana P3 hari ini juga ya, tadi siang berkunjung ke PDIP. Apakah hal-hal seperti ini bahwa fluktuasi elektoral yang digambarkan dengan banyaknya pertemuan antara parpol termasuk hari ini, apakah ini juga nantinya bisa menjaga posisi Ganjar terus di atas, Bang Denny, atau seperti apa analisa Anda?
Ya, kita akan terus pantau bagaimana dukungan publik kepada calon-calon presiden. Sejauh ini kan belum Oke. ada yang definitif, walaupun sudah dideklarasikan. Kita akan terus pantau sampai setidaknya Oktober sampai November ketika para partai secara resmi mencalonkan calon presiden. Namun bagaimanapun langkah-langkah partai politik, kerjasama antar partai politik itu punya daya dorong terhadap elektabilitas calon presiden, di antaranya kepastian dari calon presiden tersebut akan maju atau tidak itu akan sangat mempengaruhi. Dan dekatnya PDI Perjuangan dengan P3 itu juga saya kira mengkonfirmasi asumsi lama ya, di mana PDI Perjuangan selalu membutuhkan dukungan dari kelompok religius, dalam hal ini partai yang berlandaskan agama Islam, yaitu P3. Dan kemungkinan juga ini akan menjadi pertimbangan bagi Ganjar maupun koalisinya untuk menentukan pasangan, saya kira. Oke, baik. Terima kasih Bang Denny Irvani atas waktunya dan juga insight-nya, Direktur Riset SMRC. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat.